Praktisi lain banyak banget mengajarkan teknik yang menurut gue nggak bertanggung jawab. Semakin susah bagi dia untuk apa? Untuk bisa gerak. Gue gampang banget tinggal cut lehernya dia di situ. Ya berusaha mundur. Jadi ini ditarik, ada yang diputar seperti ini, ya. Terus lawannya lumpuh. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin orang di jalan dengan membawa pisau, posisi mengancamnya seperti itu? Ini mana, Bang? Iya, Bang. Ada Bang. Praktisi-praktisi yang lain adalah selalu yang mereka terapkan adalah mindsetnya adalah seni. Semua koreografi, semua indah, enak ditonton. Sedangkan kita di jalan kita nggak butuh itu semua. Maksudnya kan, apa mungkin gue cuma diem aja look like a doll kayak boneka di sini? Semakin kotor teknik lu, kemungkinan besar untuk selamat itu ada. Duit mana? Duit cepet sini. Cepet duit mana? Ya, Mas. Ayo mana? Jangan lama, cepet. Ayo jangan macam-macam lu. Ya. Jangan lama, cepet. Mas. Mana sini. Oke, di video kali ini gue akan membahas bagaimana cara menyelamatkan diri dari ancaman perodongan pisau, posisi di belakang, persis di leher. Oke, saksikan terus. Kenapa gue bahas bentuk ancaman seperti ini? Karena pertama ada beberapa orang yang sempat tanya di kolom komentar. Ada juga beberapa hari lalu gue dikirim sama teman, ada salah satu praktisi yang cukup terkenal. Dengar-dengarnya master siapa tuh yang kemarin sempat sensasional tuh ya, video lama. Jadi gue dikirimin linknya, gue tonton itu video lama dan gue melihat bentuk ancamannya kalau misalkan ditodong di leher dari belakang seperti kayak dikalungin seperti itu. Bagi gue dia memberikan teknik yang cukup berbahaya, cukup beresiko. Dan gue juga lihat beberapa postingan video-video lain yang ada di YouTube dari praktisi-praktisi lain gue nggak kenal dengan bentuk ancaman yang sama, tetapi gue lihat masih banyak teknik yang konyol, berbahaya, dan tidak semudah seperti apa yang kalian lihat di video-video mereka. Oke, jadi di sini ada rubber knife ya, jadi ada pisau karet, dimana nanti gue akan sedikit ilustrasikan apa yang gue tonton video yang dikirim dari teman gue itu, dimana bentuk ancamannya seperti ini ya, di leher. Oke, dan dia ada spasi di sini. Apa itu spasi? Jadi ini ada space di sini. Oke, nah singkat cerita yang gue lihat dari tekniknya adalah, jadi ada kasih spasi. Oke, si master ini ya menunjukkan teknik dengan posisi ini dipegang, dia mundur sedikit ke belakang dan diputar seperti ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi pokoknya pada intinya ya, dia berusaha mundur, jadi ini ditarik, ada yang diputar seperti ini ya, terus lawannya lumpuh. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin orang di jalan dengan membawa pisau, posisi mengancamnya seperti itu? Dan apa mungkin ya seorang pelaku kejahatan pada saat gue ditodong seperti ini ya, dan gue berusaha untuk megang tangannya dia, gue berusaha menjauhkan, gue berusaha menarik, ataupun gue berusaha untuk memutar segala macam, dan dia diem aja, ya, I don't think so ya, rasanya nggak mungkin. Karena ingat, kita coba sebelum masuk ke teknik, kita coba lihat criminal mindset dulu, pola pikir seorang kriminal. Dimana kalau gue bertujuan untuk menakuti seseorang dengan cara mengancam dia, tentu gue butuh media atau objek. Apa itu medianya? Yaitu pisau. Ya, arti pisau dengan harga yang murah lu bisa dapat di pasar, di minimarket, bahkan kalau lu mau cari di dapur, itu pisau dapur juga sangat gampang sekali dicari, sehingga ini merupakan objek yang paling gampang untuk mengancam seseorang. Dan tidak hanya sebagai mengancam, tapi sudah terlihat ada motif atau niatan di situ. Oke, jadi lu sudah punya tujuan, sudah punya motivasi untuk memang menakuti seorang karena lu mau menodong untuk meminta sesuatu tentunya.
Ya. Nah, di mana pada saat katakan dia sebagai korban, sebagai victim di sini. Pada saat pisau sudah nempel di leher, nggak mungkin misalnya kalau gua nih sebagai pelaku kejahatan, nggak mungkin gua kasih spasi di sini. Ya, nggak mungkin gua kasih spasi. Karena gua berusaha sebisa mungkin buat korbannya selalu dekat dengan gua di sini. Ya. Yang berikutnya, gue cuma butuh one motion untuk melukai dia, satu gerakan untuk melukai dia. Dengan cara apa? Dengan cara gue cut lehernya dia di sini, selesai di situ. Kalau misalkan dia gerakannya mencurigakan. Dan kalau misalkan dia berusaha untuk menjauhkan tangan gue dengan cara teknik apapun lah, ya, coba berusaha menjauhkan. Apa mungkin gue cuma diam aja look like a doll kayak boneka di sini? Dia berusaha gerak. Gue pasti bisa ngelawan di sini. Gue nggak mungkin tinggal diam. Nah, motivasinya dia sebagai korban apa? Ya, dia sebisa mungkin jangan menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Karena kalau dari body language-nya sendiri cukup mencurigakan, dengan gampang gue bisa nge-cut lehernya dia di situ. Yang kedua, komunikasi yang gue terima. Kalau dia nggak berusaha kooperatif, gue bisa cut juga leher di situ. Pada saat situasi yang cukup ekstrim seperti ini, tujuan lu apa? Pasti itu harus bisa selamat kan? Dia punya tujuan untuk bisa survive. Gua juga punya tujuan yang sama. Gua juga harus jangan sampai gua sampai babak belur, ya, atau gua sampai dilumpuhkan sama korban, ya. Karena kita sebenarnya di posisi yang sama. Dia pengen selamat, gua juga pengen selamat. Dia pengen nyakitin gua bisa ngelukai dia. Dia mau ngelukai gua bisa bunuh dia dengan gampang sekali. Yang jelas di sini poinnya ada 1-0. Oke. Nah, yang sering gue lihat di praktisi-praktisi manapun itulah, mostly ya, gue nggak bilang semuanya, mostly kebanyakan, ya, itu selalu yang mereka lakukan adalah di posisi korban ini nyaman, ya, diam kayak begini kan, tidak ada tekanan sama sekali, tidak ada makian, bentakan dan segala macamnya, sehingga dia pun melakukan teknik mungkin smooth, mungkin mulus, mungkin perfect. Mungkin sempurna, sedangkan pertanyaannya di jalan, apa tidak menutup kemungkinan lu akan terluka? Lu mungkin kena pukul di situ, atau ada perlawanan lah istilahnya. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Tapi kalau semua yang gue lihat selama ini praktisi-praktisi yang lain adalah selalu yang mereka terapkan adalah mindsetnya adalah seni, dan seni. Semua koreografi, semua indah, enak ditonton. Sedangkan kita di jalan kita nggak butuh itu semua. Makanya gue selalu ngajarin ke member siapapun yang gue latih adalah semakin kotor gerakan lo, tentu kemungkinan besar untuk selamat itu ada. Semakin kotor teknik lo, kemungkinan besar untuk selamat itu ada. Sekarang kalau misalkan gue sebagai pelaku kriminal misalkan ya, gue juga sering kali ngomong sama member atau siapapun yang gue latih. Jadi kalau kita drill, kita pasangan, ya, kalau victim ya dia harus berpikir mindsetnya sebagai pola pikirnya seorang korban. Gue pun sama, think as a criminal. Jadi gue akan berpikir, pola pikir gue rubah sebagai pelaku kriminal, sehingga gue juga akan melakukan gerakan-gerakan yang mungkin di luar dari ekspektasi dia. Dan gue nggak mungkin diam kalau misalkan ada pergerakan dari korban. Gue akan kasih tahu, orang ditodong posisi di belakang, dia nggak mungkin seperti ini, diam, nggak ngapa-ngapain. Gue pasti berusaha mendekat. Lihat, mendekat. Lu bisa lihat di sini mendekat. Oke, bahkan gue bisa narik dia ke belakang. Ya, gue mungkin bisa juga apa? Kalau kita buat lebih ekstrim lagi, gue tutup tangan gue seperti ini, sehingga dia nggak ada celah untuk bisa ngambil di sini. Ya, atau enggak apa? Gue dorong nih tangan gue ke kepala dia. Lu bisa lihat di sini. Ya, semakin susah bagi dia untuk apa? Untuk bisa gerak. Gue gampang banget tinggal cut lehernya dia di situ. Dan gue juga bisa apa? Gue mungkin sedikit dorong kepala dia, uang lu cepetan, nggak kasih, gue cut. Ya. Atau gue berusaha negosiasi dengan dia. Duitnya mana bang? Iya bang. Ada bang, amun bang. Nggak ada bang, amun bang. Bang, iya bang, ada bang. Itu baru konteks nyata seperti itu. Ya. Gue nggak pernah ngelihat praktisi yang melakukan hal seperti itu, khususnya pola latihan ya, atau drill di situ. Nah, yang kita lakukan adalah pola latihan kita mendekati konteks nyata, dan gue akan memberikan teknik dari gue pribadi
yang mana mungkin itu minim resiko dan mungkin lu bisa selamat. Gue nggak ngerti. Ya, selama kalau gue yakin selama lu lakuin dengan gerakan yang benar, timing yang pas, lu sudah tahu polanya, haluannya, gue yakin lu mungkin bisa selamat. Ya. Jadi semua bersifat situasional kalau di jalan karena tidak ada yang pasti. Yang kita pelajari 1 tambah 1 bisa 5 bisa 10. Ya. Duit mana? Duit cepet sini. Cepet duit mana? Ya, Mas. Ayo mana jangan lama cepet. Ayo jangan macam-macam lu. Iya. Jangan lama cepet. Mas. Mana sini. Cepet. Bang, duit mana bang? Cepet. Ya, Mas. Sini cepet tangan. Macam lu. Cepet mana bang? Ada, Mas. Bang, cepet sini. Serahin mana? HP, duit mana? Dompet mana? Dompet udah jangan macam lu. Cepet sini ya mana? Oke, sekarang gue akan bahas secara pelan-pelan. Kayak tadi tekniknya seperti apa ya. Jadi pada saat gue jalan, tiba-tiba ada orang masuk dari belakang. Oke, posisi pisau mendadak di leher. Oke, tentu ini situasi yang dalam arti nggak mungkin nyaman. Lu ada salah pergerakan sedikit, ini gampang banget bisa cut lu punya leher. Yang pertama harus lu lakukan adalah tangan pastikan harus rapat dan dekat dengan ancaman. Jangan pernah tangan lu di bawah karena lu telat nanti untuk bisa ngambil dan segala macam. Ya, tangan lu harus dekat dengan ancaman. Yang pasti dia pasti minta sesuatu, nggak mungkin nggak. Karena kalau dia niat bunuh dari tadi udah bunuh. Oke, dia minta sesuatu di situ. Mana duit mana? Nah, di mana gue berusaha kooperatif, gue berusaha respon apa yang dia mau, apa yang dia minta. Gue distract mungkin dengan silakan mas cek kantong saya dan segala macamnya. Sekiranya timingnya pas, kembali lagi. Kalau timingnya pas dan lu yakin, ya, baru bisa melakukan fight back di situ. Oke, teknik yang gue lakukan tadi adalah gue melakukan secara perlahan ya. Tangan gue dekat dengan ancaman dan ya, tangan yang kiri gue berusaha grab pergelangannya dia. Ya, gue berusaha grab pergelangannya dia. Jadi bukan gue jauhkan karena it's impossible. Lu jauhkan tangan orang sedangkan tenaganya dia jauh lebih kuat dari belakang. Dia bisa narik tangannya dia, gue bisa cut di situ. Sehingga nggak mungkin lu bisa untuk menjauhkan pisau dengan cara ditarik. Itu nggak mungkin. Itu yang pertama. Ya, jadi lu grab pergelangannya dia hanya untuk menjauhkan bilah pisau itu dari leher gue. Di posisi ini, gue gambling. Gue bisa taruh pergelangan gue di sini, di tangan gue di pergelangan dia, atau ya mungkin kalau memang gue harus berkorban, gue mungkin bisa megang bilah pisaunya seperti ini. Oke. Kenapa gue bilang harus megang bilah pisau? Karena kalau misalkan posisi terlalu nyamping, gue nggak bisa ngambil. Sehingga gue harus mengambil bilah pisaunya. Bukan berarti semua jari gue tancepin di pisau, enggak. Mungkin 2 jari. Tapi kalau gue berhenti di sini, dia bisa gorok leher gue. Jari gue putus. Untuk mencegah hal itu terjadi, makanya gue akan melakukan dengan satu gerakan bersamaan, one motion. Ya, ini kalau misalkan jari gue taruh di bilah pisau ya. Lu bisa lihat di sini ya, lu bisa lihat. Jadi jari di bilah pisau, tapi tangan gua yang kanan ada di lengannya dia, di bawah tangannya dia. Sehingga ini dia narik, ketahan. Jari gua terluka, itu hal yang wajar. Karena yang namanya bela diri, lu harus melakukan sesuatu yang sekiranya bisa buat nyawa lu selamat. Mau urusan jari itu putus, tangan lu berdarah segala macam itu urusan nanti. Ya, yang penting kita bagaimana cara kita bisa survive atau menguasai situasi seperti itu. Ya. Jadi mungkin jari gua korbankan bersamaan dengan tangan yang kanan hanya untuk mencegah dia narik. Karena kalau gua hanya berpatokan dengan satu tangan atau 2 jari ini, otomatis pasti jari gua hilang gitu. Itu yang pertama. Daripada nyawa, gua lebih milih jari. Yang kedua, kalau misalkan
tangan gua bisa menggapai dia punya pergelangan, dia punya wrist di sini, itu jauh lebih bagus. Karena apa? Gua nggak mengorbankan jari. Tapi itu semua juga dilakukan dengan cepat, dengan timing yang pas tentunya. Karena gua nggak mungkin melakukan 1 and then 2, terlalu lama. Karena kalau gua hanya berpatokan 1, dia bisa tarik, robek. Kembali lagi, dia hanya butuh one motion, 1 gerakan, gua selesai di sini. Sehingga timing gua harus pas dan gua kasih serangan kejutan tanpa dia duga ya di awal. Ya. Oke, mungkin bisa ngadep sana. Pada saat gua sudah belok dan gua merasa posisi gua aman di sini, ya, gua lakukan tendangan ke arah kemaluan. 1, 2. Untuk membuat tangannya dia ini lemas, bahkan mungkin pisau lepas dari sendirinya. Pada saat yang sama, setelah gue tendang, gue jatuhkan dia, gue tarik di sini. Gue bisa injak dan segala macamnya. Yang terpenting dari ini semua adalah bilah pisau jangan sampai kena windpipe atau tenggorokan. Itu aja sebenarnya poinnya. Entah gimana cara lu, ya. Kalau lu berusaha megang seperti ini, lu berusaha mungkin nempel seperti ini, karena sebenarnya teknik kayak gini ada beberapa opsi. Cuman gue kasih teknik yang sekiranya cukup minim resiko ya. Dia nempel, oke, lihat, udah jauh dari gue. Coach, misalkan kalau besar-besar kena pipi, kena wajah, itu mungkin terjadi, ya, itu mungkin terjadi. Kalau besar-besar coach, misalkan pada saat ada pergerakan kena dada gua, ya, kena dada atau kena lengan, mungkin seperti ini, probably, mungkin, karena nggak mungkin ancaman seperti ini lu bisa clean atau sempurna, itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kita berantem tangan kosong aja masih bisa kena pukul kok, apalagi benda tajam. Oke, terakhir ya, gua lakuin sedikit, ya mas. Tangan gua dekat dengan ancaman. Ya, gue berusaha kooperatif ya mas, cek aja di kantong, timing yang pas, gue masuk, 1, 2, 3, gue masuk di sini, gue bisa mukul dan segala macam. Kalau knife udah lepas, kalau belum kita ambil, gue cut di sini, gue berusaha untuk jauh di situ. Semua teknik tersebut tentu gak mungkin bagi orang yang latihan 1-2 bulan bisa melakukannya. Gue aja yang bertahun-tahun latihan self defense, Krav Maga apapun itu. Dan gue cukup beruntung karena gue latihan semua di luar, gue nggak pernah di Indonesia. Gue latih dengan beberapa nama-nama besar di beberapa organisasi, di Krav Maga dan segala macam ya. Gue aja sampai sekarang masih takut kalau misalkan gue mengajarkan sesuatu yang sekiranya nggak gue kuasai, gue tampilkan di video gue atau gue ajarkan kepada member gue, yang mana takut itu menjadi bumerang nantinya. Karena hal semacam ini hal yang dalam artinya sangat bahaya sekali. Karena kita tidak terlatih bertujuan untuk mencari prestasi atau menjadi atlet, tapi bagaimana cara survive dalam situasi seperti itu. Oke, gue aja masih takut dan sebisa mungkin kalau ada orang yang bawa pisau depan gue, mungkin gue sebisa mungkin gue lari. Tapi ada kali kita nggak bisa lari, ya kita harus melawan. Tapi tentu dengan teknik yang masuk akal, yang logis. Praktisi lain banyak banget mengajarkan teknik yang menurut gue nggak bertanggung jawab, ya, menurut gue nggak bertanggung jawab. Oke, jadi kembali lagi mereka selalu berarti seni, mereka tidak tahu apa criminal mindset, mereka nggak tahu yang namanya pressure drill atau latihan di bawah tekanan, mereka nggak tahu fakta yang terjadi di lapangan seperti apa. Cobalah kita belajar. Jadi karena sebagai pelatih terlebih lagi dibutuhkan tanggung jawab yang besar, ya, dengan apa yang lu ajarkan di situ, dengan apa yang lu kasih tahu kepada member lu, advice atau masukan yang lu kasih tahu, nasihat yang lu kasih tahu. Karena itu semua akan kembali lagi ke cerminan diri lu sendiri. Jadi kalau misalkan lu tidak menguasai apa yang lu ajarkan, tapi lu nggak menguasai, menurut gua tuh badut, itu lucu banget. Kembali lagi semua ada tujuannya, ada kepentingan masing-masing. Oke, nah pesan bagi gua adalah berhati-hatilah kalau lu berlatih sesuatu, apapun itu. Mungkin lu terlihat bagus, mungkin lu terlihat sempurna, tapi lu sebenarnya melakukan hal yang salah sebenarnya. Oke, stay safe.